Halo guys, kali ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Silahkan kalian simak dengan baik ya. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya tinggi, volume atau massa tubuh pada makhluk hidup yang bersifat kuantitatif atau bisa diukur dan dihitung dengan angka akibat jaringan meristematik. Berikut ini adalah contoh gambar dari proses pertumbuhan pada perkecambahan. Sedangkan perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan makhluk hidup yang tidak dapat dinyatakan dengan angka atau kualitatif. Ciri-ciri tumbuhan secara umum yaitu bergerak secara pasif, memiliki klorofil sehingga dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis, terdiri atas banyak sel atau multiseluler, bersifat autotrof atau mampu menghasilkan makanan sendiri, dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual, kemudian memiliki 3 organ penting yaitu akar, batang, dan daun. Pertumbuhan pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi pada bagian ujung-ujung dari tumbuhan seperti ujung batang dan ujung akar. Pertumbuhan primer terjadi karena adanya aktivitas di jaringan apikal atau meristematik primer. Pertumbuhan ini terjadi secara bertahap di 3 daerah, yaitu daerah pembelahan atau proliferasi, kemudian pemanjangan atau elongasi, dan daerah diferensiasi. Yang kedua yaitu pertumbuhan sekunder, merupakan pertumbuhan yang terjadi pada bagian-bagian batang dan akar tumbuhan yang dimulai dari adanya aktivitas meristem lateral, yaitu kambium vaskuler dan kambium gabus. Pembelahan pada jaringan kambium dari pertumbuhan sekunder ini akan menyebabkan terjadinya pelebaran batang, pembentukan lingkaran tahun, serta jari-jari empulur. Faktor internal atau faktor intraseluler yang biasa dikenal dengan faktor dari dalam tubuh tumbuhan meliputi yang pertama gen, faktor penurunan sifat pada keturunan tergantung di dalam gen. Informasi genetik pada gen mengendalikan terbentuknya sifat secara fisik atau fenotip. Perbedaan variasi pengendali dasar sifat tumbuhan ini tentu mempengaruhi bagaimana pertumbuhan dan perkembangan suatu organisme. Yang kedua, epigenetik. Faktor-faktor epigenetik adalah suatu fitur dalam sel yang dapat diwariskan ketika sel membelah, tetapi mereka tidak merubah gen itu sendiri. Faktor epigenetik memiliki peran penting dalam perkembangan tumbuhan. Epigenetik merupakan dasar untuk mengungkap seluk-beluk tentang bagaimana gen dan organisme bekerja. Yang ketiga adalah hormon. Zat pengatur tumbuh atau hormon pada tanaman merupakan zat kimia yang diproduksi oleh tumbuhan yang berperan dalam pola pertumbuhan dan pemeliharaan tumbuhan. Hormon-hormon pada tumbuhan meliputi auksin, giberelin, etilen, sitokinin, dan asam absisat. Yang pertama adalah auksin. Hormon ini ditemukan pada titik tumbuh, batang, dan selubung daun pertama tanaman monokotil yang disebut koleoptil. Auksin memicu pemanjangan dan pembesaran sel. Kemudian giberelin yang terdapat pada bagian batang dan bunga. Fungsi hormon giberelin yaitu menghilangkan sifat kerdil secara genetik pada tumbuhan dan membantu perkecambahan biji. Kemudian gas etilen. Etilen dimanfaatkan untuk mempercepat pematangan buah. Gas ini juga menyebabkan pertumbuhan batang menjadi tebal dan kokoh. Kemudian ada sitokinin yang dibentuk pada sistem perakaran. Fungsi sitokinin adalah merangsang proses pembelahan sel dan menunda pengguguran daun, bunga, dan buah. Kemudian yang terakhir asam absisat, yaitu hormon yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Asam absisat membantu pengguguran bunga, menghambat perkecambahan biji. Faktor eksternal yang biasa dikenal dengan faktor dari luar tubuh tumbuhan meliputi yang pertama nutrisi. Tumbuhan memerlukan nutrisi atau makanan untuk bertahan hidup. Tumbuhan hijau mengambil nutrisi dari udara, air, dan dari dalam media tumbuhnya. Kemudian ada air yang berfungsi sebagai pelarut zat-zat yang diperlukan oleh tumbuhan sebagai medium berlangsungnya reaksi metabolisme serta berperan dalam proses transportasi unsur hara dari tanah ke daun. Kemudian cahaya yang mempengaruhi pembentukan klorofil, fotosintesis, fototropisme, dan fotoperiodisme pada tumbuhan.
Kemudian ada suhu. Salah satu faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah suhu. Suhu yang kurang sesuai akan menyebabkan kerja enzim di dalam sel-sel kurang optimal sehingga proses metabolisme seperti fotosintesis akan terganggu. Faktor eksternal yang selanjutnya adalah kelembapan. Tanah lembab sangat cocok untuk pertumbuhan, terutama saat perkecambahan biji. Hal ini karena tanah lembab menyediakan cukup air untuk mengaktifkan enzim dalam biji serta melarutkan makanan dalam jaringan. Kemudian ketersediaan oksigen diperlukan tumbuhan untuk bernafas. Tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika kebutuhan terhadap oksigen tercukupi. Kemudian yang terakhir adalah pH atau derajat keasaman. Hujan asam dapat menambah keasaman tanah. Jika keadaan tanah terlalu asam, klorofil akan rusak sehingga mengganggu proses fotosintesis. Baik, itu tadi penjelasan mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Tetap semangat belajarnya. Sekian dan terima kasih.